Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok yang sudah tidak asing bagi kita, ia adalah seorang miliarder kaya raya yang hidup pada zaman yang sama dengan Nabi Musa. Kekayaannya begitu melimpah sehingga setiap kali ia meninggalkan rumahnya, ia dikelilingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki pengawal sebanyak 4.000 orang serta 4.000 hewan ternak yang mengiringinya, termasuk 60 ekor unta yang secara khusus bertugas membawa kunci-kunci gudang tempat penyimpanan harta. Kekayaannya tersebut sebagian besar digunakan sebagai simbol kesombongan, menunjukkan bahwa ia menganggap dirinya sebagai manusia paling kaya, paling terhormat, dan memiliki pengikut setia. Ia bahkan meyakini bahwa kekayaannya menjadikannya lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi salam. Orang tentu saja akan penasaran jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya sebanyak itu, dengan banyaknya harta yang dimiliki Qarun, tak heran jika sampai sekarang banyak orang yang mengistilahkan rezeki yang tak terduga-duga dengan istilah menemukan harta karun. Kisah tenggelamnya Qarun beserta seluruh hartanya mungkin sudah pernah kita dengar. Kali ini kita akan membahas dari manakah sumber harta kekayaan Qarun yang sedemikian luar biasa. Simak video ini sampai selesai. Qarun sebenarnya adalah seorang yang sangat taat kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam. Banyak yang percaya bahwa dia adalah saudara sepupu dari Nabi Musa. Selain kaya, Qarun juga dikenal sebagai orang yang pintar dan berpengetahuan luas. Dia memiliki pengetahuan tentang dunia materi dan juga ilmu ukhrawi serta kehidupan akhirat. Tercatat bahwa Qarun adalah ahli di bidang kimia, dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat. Setelah Nabi Musa dan Harun, kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Al-Munawir, atau orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Qarun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Dikisahkan bahwa, setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak, dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Qarun menjadi ingkar dan berkhianat. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qarun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika, Qarun meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qarun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa alaihi salam pun menyetujuinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam, Qarun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya keberuntungan ini yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Qarun mulai hidup dengan penuh pamer. Dengan penuh sombong dan angkuh, kekayaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya lupa dengan Sang Maha Pemberi. Lalu berapakah total kekayaan Qarun? Kekayaan, popularitas, dan nama besar ternyata membuat Qarun merasa lebih terhormat dan mulia dibandingkan Nabi Musa. Ia pun akhirnya membelot dan durhaka. Dikisahkan bahwa Qarun bersikap semena-mena terhadap para pekerja, ia tega memotong upah mereka, ia melakukan korupsi demi membangun istana dan kemegahan, membangun gudang-gudang penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika Nabi Musa meminta Qarun untuk membayar zakat sesuai perintah Allah, Qarun menolak dengan marah dan menolak memberikan sebagian kekayaannya. Lantas apa yang dipikirkan Qarun? Dirinya berpikir bahwa seluruh kekayaan yang ia dapat adalah hasil kerja keras dan ilmu yang dimilikinya, tanpa ada pertolongan Allah. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran. Bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah sebab Qarun merasa sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar, punya banyak pengikut setia, punya banyak pengawal dan keamanan, dekat dengan Raja Fir'aun dan punya banyak harta. Qarun mungkin tidak ingat atau tidak sadar bahwa Allah telah menghancurkan orang-orang sombong sebelumnya, yang bahkan lebih kuat, kaya, dan memiliki keamanan yang lebih kuat darinya. Karena terpengaruh oleh sifat kikir dan sombong,
Korun merencanakan untuk mencari seseorang yang lebih kaya darinya agar bisa melepaskan diri dari kewajiban membayar zakat. Dia bermaksud untuk mencemarkan nama baik Nabi Musa dan merusak citra baiknya. Maka, dia mengumpulkan para tokoh konglomerat dari Bani Israel untuk melaksanakan rencananya. Dia berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudaraku, apakah kita akan mematuhi perintah Musa untuk membayar zakat? Sekarang, dia ingin mengambil uang dari kita untuk membayarnya. Jika kita tidak memiliki uang yang diminta, mari kita cari cara untuk menghindari perintahnya." Para pembesar yang dipanggilnya kemudian menjawab, "Hai Korun, Paduka lebih berkuasa daripada kami. Kami akan melaksanakan apapun yang Paduka perintahkan." Korun menjawab, "Bawalah kepadaku seorang wanita cantik. Aku akan memberinya hadiah besar jika dia berhasil merayu dan mencemarkan nama baik Musa." Ketika wanita cantik yang diinginkan datang, Korun memberikan kepadanya uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikan ketika berhasil menjalankan misinya. Bukan hanya itu, Korun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, Korun mengumpulkan Bani Israel dan kemudian pergi menemui Nabi Musa. Dia berkata, "Orang-orang menantikan kedatangan Anda. Tolong berikan saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya dan mulai memberikan nasihat kepada umatnya. Salah satu dari nasihatnya adalah, barang siapa yang mencuri, tangannya akan dipotong. Barang siapa yang memfitnah, akan dicambuk 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Dan barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati. Korun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda? Jika Anda sendiri yang berbuat zina, apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Iya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Maka, Korun memanggil wanita yang telah dibayar olehnya. Wanita itu hadir di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul, dan dia mengaku bahwa dia hamil karena berhubungan badan dengan Nabi Musa. Nabi Musa marah atas fitnah yang kejam yang ditujukan kepadanya. Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat, lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan. Ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Korun. Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah, agar menimpakan azab kepada Korun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Maka seketika itu bumi bergetar, tanah terbelah turun dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu dan Korun pun dihempaskan ke dalam tanah, dan ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Lalu di manakah lokasi ditenggelamkannya Korun beserta harta bendanya? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Korun ditenggelamkan di sekitar Danau Korun, atau Danau Moris yang terletak di negara Mesir. Di danau itulah konon Korun mendirikan istana, dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun, namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu alam. Demikianlah, semoga kita semua dijadikan orang yang Allah mampukan menjadi orang kaya, namun tidak seperti Korun. Tetapi seperti Nabi Sulaiman yang dengan kekayaannya semakin bertambah keimanannya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.